wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang semua ya anak-anak? Masih pagi, Pak. Oh, Kalau pagi. masih pagi belum sarapan ya? Betul. Informasi Oke, panjang. absen dulu. Ada Wia? Iya. Arata? Hadirah Bu. Orti? Farah? Ini nama saya siapa? Wati. Ya udah ketua kelas. Pimpin doa. Ketua kelas Mbak Zara. Pimpin doanya. Dia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita membuka bab baru yaitu membahas tentang riba, bank dan asuransi. Ada yang tahu apa arti riba? Masa nggak tahu? Mas Haris buka. Ayo Mas Haris. Coba dibaca Mbak Sania. Kemudian bahasa riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, bagian atau penambahan. Kemudian istilah biologi syariat riba adalah penambahan atau kerugian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi hutang piutang atau jual beli tanpa imbalan atau stok yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal lain juga dalam penambahan nilai pada pokok hutang yang harus dibayar oleh debitur pada kreditur yang melebihi jumlah pokok yang dibayar. Jadi kesimpulannya apa Mbak Amel? Riba. Kesimpulannya riba adalah penambahan atau kerugian yang diwajibkan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi hutang piutang atau jual beli bunga, itu adalah bunganya ya. Jadi riba ini dalam Islam dihukumi apa? Tidak boleh, haram. Karena Ya, karena tidak boleh. oke lanjut. Jadi sifat riba dalam Islam itu diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Karena riba dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan karena debitur harus membayar lebih tanpa adanya usaha atau resiko yang seimbang. Lanjut Mas Faris. Nah ini ada contoh-contoh riba di kehidupan sehari-hari. Coba bawa dibaca. Contoh-contoh riba dalam kehidupan sehari-hari supaya kamu lebih paham. Contoh riba, satu riba dalam hutang piutang. Misal kamu minjam Uang 1 juta dari seseorang dengan perjanjian harus membagikan 1.100.000 dalam waktu 1 bulan. Tambahan 100 itulah yang disebut riba. Karena kamu harus membayar lebih jumlah pokok pinjaman tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang. 2. Riba dalam perbankan konvensional. Kamu mengambil kredit di bank konvensional sebesar 10 juta dengan bunga 10% per tahun. Artinya kamu harus membayar Terlambat Mbak Fiona. 11 Sudah juta depan. saat lunasa dalam hal 1 juta dianggap riba karena kamu membayar lebih tanpa adanya risiko yang bagi bersama. Mbak Fiona dibaca poin 3. ya. Riba dalam jual beli barang sejenis harga al-fadl. Kamu menjual 1 kilogram beras, kualitas
seharga 10.000. Tapi jika pembeli ingin membayar dengan beras juga, maka harus menerima 1,2 kg beras kualitas A dari pembeli. Yang kedua, yang belakang jangan rame. 1,2 kg ini adalah riba karena jual beli barang sejenis bersama sejumlah dan kualitasnya. Lanjut nomor 4. Kalian dibaca. Kenapa telat? Ada itu. Nomor 4, riba dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, dana yang dikumpulkan dikelola oleh perusahaan dari mendapat bunga. Yang kedua, bunga ini masuk unsur riba karena ada tambahan uang tanpa usaha langsung dari serta asuransi. Jadi ada yang sudah tahu contoh riba dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ada yang jawab, nanti saya acak pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada larangan riba yang ada dalam Al-Quran. Coba dibaca, Mbak Nur Inayah. Ayatnya dibaca. Coba Mas Alung dibaca artinya. Ya. Artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan seton. Aras lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum larangan datang dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi dari sini saja sudah kelihatan ya bahwa orang yang melakukan riba itu akan dihukumi masuk neraka dan akan kekal di dalamnya. Lanjut. Yang kedua ada bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada yang membutuhkan, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Lanjut. Ada fungsi utama bank, bisa dibaca Mas Arif? Bisa dibaca? Tidak ada alasan kenapa terlambat. Ayo dibaca. Oke, ada yang kedengaran? Dari penjelasannya Mas Arif tadi ada yang kedengaran enggak? Oke, dibaca lagi Mbak Fahira. Kurang fungsi utama dana artinya adalah menerima
masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro. Dan selanjutnya menyalurkan dana, artinya memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, atau pemerintah. Dan sedangkan menyediakan jasa keuangan itu adalah melayani transfer uang, pembayaran tagihan, penukaran valuta asing, dan lain-lain. Nah, sudah dipahami? Di sini ada 3 fungsi bank. Yang pertama ada menghimpun dana. Yang kedua ada menyalurkan dana, dan yang ketiga ada menyediakan jasa keuangan dana. Lanjut. Adapun jenis bank itu ada 2. Yang pertama ada bank konvensional, dan yang kedua ada bank syariah. Nah, yang bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Ini bisa termasuk riba. Dalam Islam, bunga termasuk riba yang haram dan dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, secara umum, bank konvensional dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dan hukumnya haram. Yang bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa riba. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama usaha, terus ada murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan lain-lain. Dan bank syariah ini menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Contoh itu Bu, contoh bank konvensional apa? Contoh bank konvensional itu yang misalkan kita meminjam atau berhutang pada bank tersebut, tetapi dibatasi pengembaliannya, dan saat pengembalian itu ada bunganya. Misalkan ya kayak tadi contoh-contoh keseharian, kita pinjam ke bank itu dengan nominal 1 juta, tapi pada tanggal 3 itu harus dikembalikan dengan bunga 200.000. Jadi kita membayar 1.200.000. Dan jika kita tidak menepati di tanggal itu, maka bunga akan terus bertambah. Itu contoh bank yang konvensional. Saya tidak akan menyebutkan nama banknya, tapi bisa dilihat ketika kalian suatu saat meminjam uang ke bank, kalian bisa lihat bank itu termasuk bank konvensional atau bank syariah. Ada yang kurang jelas? Kalau mepet Bu gimana? Kalau mepet ke Kalau mepet, uang gitu. itu contoh yang sangat salah ya. Siapa tadi yang beri contoh yang salah? Kalau misalkan kepepet membutuhkan uang, kita bisa meminjam saudara mungkin. Ya, lanjut dulu aja, Riz. Lanjut. Kemudian ada asuransi. Pengertian asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak, di mana satu pihak penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain, tergantung atas kerugian atau resiko tertentu yang mungkin dialami di masa depan, dengan pembayaran premi yang telah disepakati. Dari sini ada yang belum bisa dipahami sebelum kita membahas yang lebih lanjut. Mbak Oci paham? Apa yang tidak paham Mbak Oci? Dari sini Mbak Oci yang tidak paham di bagian mana? Apa? Bayangan primer. Maksudnya Oh, Mbak Oci bingung tentang bayaran premi. Saya buka bukunya dulu. Ya mana Bu, nggak kelihatan. Oh, pembayaran premi ini bisa dimaknai dengan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan aset pelindungan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ya, sama dengan pembayaran asuransi.
ya, seperti di kita kan ada asuransi BPJS. BPJS kan ada yang ketenaga kerjaan, ada yang lain-lain. Dan bagaimana kita bisa diasuransi jika kita tidak bayar uang tersebut? Jadi kan masuk. Jadi kalau kita memilih mengambil asuransi, kita juga kan akan dibebani oleh pembayaran tersebut. Ada yang belum? Lanjut Lu Faris. Ini, adapun fungsi asuransi yang pertama adalah perlindungan finansial. Mengurangi resiko kerugian finansial akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan lain-lain. Kemudian menciptakan kepastian, memberikan rasa aman dan kepastian dalam menghadapi risiko. Dan yang ketiga ada mengelola risiko, membantu individu dan perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik. Nah, di sini ada yang belum bisa dipahami. Apa maknanya ini Mbak Zahra? Kesimpulannya. Fungsi asuransinya itu intinya resikonya merugikan finansial. Hah? Merugikan. Perlindungan finansial. Kesimpulannya, fungsi asuransi itu ada 3. Yang pertama perlindungan finansial, menciptakan kepastian dan mengelola risiko. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 2 jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi konvensional dan yang kedua ada asuransi syariah. Mas Haski bisa dibaca? Ada 2 jenis asuransi. Satu asuransi konvensional, mengandung unsur wafat atau ketidakpastian, waisir atau judi. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, asuransi syariah atau tafakun, sistem saling tolong-menolong atau tabarruk, sistem akad syariah atau wakalah tabarruk. Wakalah tabarruk adalah akad pemberian kuasa oleh peserta asuransi syariah kepada pengelola takaful untuk mengelola dana peserta dengan dasar terbaru untuk saling membantu dan menanggung resiko bersama. Dana dikelola secara transparansi dan halal. Dari sini ada yang masih bingung tentang perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah? Mbak Silva? Mungkin kita contohnya Bu, biar kita lebih paham gitu loh Bu. Contoh dibuka bukunya halaman 115. Siap. Di situ sudah tertulis ya. Sebentar, saya buka juga. Jawab. Adapun contoh asuransi konvensional itu seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kecelakaan, asuransi investasi, asuransi pendidikan, asuransi korporasi, dan asuransi hari tua. Oh, benar. Ya, kan di Indonesia ini juga asuransi sudah banyak ya, tentang lembaga-lembaga yang membangun asuransi tenaga kerjaan, asuransi kecelakaan. Ada kalau kecelakaan bisa mencarikan dana sekian juta kan, itu juga untuk melindungi harta. Jadi bisa juga membantu untuk biaya pengkuburan tadi sesuai materinya Mbak Kuni, bisa langsung nyambung. Kemudian ada contoh asuransi syariah, itu ada juga. Kalau yang syariah ini hampir sama, cuman tentang pembayarannya itu berbeda, Mbak Silva. Karena asuransi syariah itu lebih memiliki prinsip toleransi dan keadilan, serta pasti pantangannya riba. Jadi kalau asuransi yang syariah ini memperhatikan pembayarannya, meminimalisir riba. Lanjut Mas Faris. Nah, jadi kesimpulannya, riba itu adalah tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi keuangan Islam, dan sistem bank dan asuransi
asuransi konvensional banyak mengandung unsur riba. Alternatifnya adalah bank dan asuransi berbasis syariah yang menghindari riba dan dolar. Tadi ada yang bertanya kan, bagaimana jika kepepet? Nah, kalau kepepet butuh uang banyak, sebisa mungkin kita meminjam ke bank yang memiliki syariah. Bank syariah kan banyak sih sekarang, kayak BBCA syariah, Mandiri syariah kayak gitu. Jadi kalau bisa ya minjam ke bank yang ada laba syariahnya. Terus di kita sendiri supaya tidak ada hutang-hutang ke bank, kita juga harus bisa mengatur keuangan. Jadi ada yang disisakan untuk tabungan seperti asuransi tadi. Sewaktu-waktu mendesak kan bisa dipakai, jadi tidak perlu hutang ke bank dan ada riba. Lanjut Mas Faris. Turun pertanyaan. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Saya langsung tunjuk anaknya, karena tadi saya perhatikan masih banyak yang tidak fokus. Yang pertama, apa definisi riba menurut syariat Islam? Dijawab Mbak Farah. Riba adalah bulan yang bertahun-tahun. Oke, Mbak Alia Fira, ada pendapat lain tentang definisi riba? Ya. Halaman 118. Iya. Tambah buku ya. Riba adalah penambahan atau kelebihan yang diwajibkan salah satu pihak dalam suatu transaksi piutang atau jual beli tanpa adanya imbalan atau sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Oke, bagus. Mbak Yuyun mau jawab juga? Ayo dijawab, apa definisi riba menurut syariat Islam? 2 menit lagi, Mbak. Nanti saya acak ya ini ya. Jadi nggak bisa cari-cari di Google. Halaman 120 Mbak Ayun. Riba menurut syariat Islam adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak dibenarkan secara syar'i karena mengandung unsur ketidakadilan dan juga eksploitasi. Oke, yang kedua, apa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Coba dijawab. Mas Idin? Nomor 2. Oh iya, bentar dulu. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah Ya. itu, kalau syariah itu baik, konvensional baik. Gak bisa, biasanya terlalu simpel kayak bank merah, bank putih ya, dijelaskan lagi. Apa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Kalau nggak bisa saya kasih C. Bank syariah ya Bu ya. Ya. Nah ini Bu sudah mendapatkan saya jawabannya. Apa? Pertama, bank konvensional itu berbasis bunga dan riba Bu. Kalau bank syariah prinsipnya menurut prinsip Islam Ya. itu syariah baik gitu Bu. Investasi harus sesuai dengan prinsip syariah. Kalau bank konvensional tidak ada batasan dalam investasi. Nah, lalu? Terus tidak ada larangan dalam jenis investasi kalau bank konvensional. Tapi kalau bank syariah
tidak boleh melakukan investasi pada sektor yang diharamkan seperti perjudian, minuman keras dan lain-lain yang mengharamkan. Demikian banyak bank syariah memiliki prinsip yang lebih etis berbasis penilaian Islam. Mbak Davina, ada yang menyimpulkan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Nah, kalau bank konvensional itu akad asuransi ini adalah akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakan dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. Sedangkan kalau asuransi syariah itu dibangun atas ta'awun atau kerjasama, tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Oke, pintar. Yang ketiga ada apa hukum asuransi dalam Islam? Coba dijawab Mbak Intan. Hukum asuransi Dalam Islam. itu kalau asuransi syariah hukumnya boleh, sedangkan asuransi konvensional dilarang. Coba dijelaskan Mbak Faiza, kenapa dari jawabannya Mbak Intan tadi, kenapa apa Mbak Intan? Asuransi syariah boleh, asuransi konvensional dilarang. Ya, coba dijelaskan Mbak Faiza. Ya. Buka sebenarnya sih. Sudah. Pertanyaannya, kenapa asuransi syariah diperbolehkan sedangkan asuransi konvensional itu diharamkan? Asuransi konvensional diharapkan itu karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Dan asuransi syariah diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Oke, jadi semuanya sudah paham ya tentang perbedaan tentang riba, bank, dan asuransi. Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang jawab, saya kasih pertanyaan lagi. Ada yang kurang jelas? Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan tepuk tangan untuk diri sendiri. Dan tepuk tangan, saya kasih pertanyaan. Sekian dari saya, Bapak Mafik Ilham Fitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.